Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Annisa Silalahi, NPM 1913140007, Prodi PPKN dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Perilaku produsen, konsumen, dan efisiensi pasar. A. Perilaku konsumen. 1. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Yang termasuk ke dalam perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk atau jasa tersebut. 2. Jenis perilaku konsumen. Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. A. Perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum. Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional, yaitu yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. 4. Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. B. Perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama, konsumen sangat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. 2. Konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan gengsi atau prestige. B. Perilaku produsen. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Kegiatan produksi meliputi sebagai berikut. 1. From changing activity adalah kegiatan yang mengubah bentuk dari suatu barang. 2. Transportation adalah kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. 3. Storage adalah kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan datang. 4. Merchandising adalah kegiatan memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Kelima, personal service adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang lain yang mengakui keberadaannya. Dalam kegiatan produksi ada beberapa tujuan yang akan tercapai, yaitu sebagai berikut. 1. Menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. 3. Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan meminimalkan biaya produksi. 4. Memaksimalkan hasil produksi dan mencari tambahan modal. Permasalahan seorang produsen adalah bagaimana dengan adanya modal yang terbatas bisa menciptakan barang dengan kuantitas dan kualitas yang cukup baik. Peran penting seorang produsen adalah sebagai berikut. 1. Produsen menjadi seorang manajer yang mengkoordinasikan faktor-faktor produksi baik tenaga kerja, tanah, sumber daya alam, kapital atau modal, bahan baku, dan entrepreneur atau keahlian yang ada dalam masyarakat. 2. Mempunyai inisiatif dan daya kreatif yang tinggi untuk berinovasi baru termasuk dalam iptek. 3. Mengambil keputusan kebijakan dalam kegiatan bisnis. 4. Mampu menganalisis kondisi ekonomi secara makro yang sedang berlangsung. C. Efisiensi pasar. Secara umum, efisiensi pasar atau market efficiency didefinisikan oleh Beaver tahun 1989. Sebagaimana hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Efisiensi pasar merupakan salah satu topik mendasar yang perlu kita renungi, karena berkaitan langsung dengan relevan atau tidaknya kegiatan untuk berusaha memprediksi harga atau timing.
Suatu pasar dikatakan efisien apabila harga barang-barang yang dijual telah menunjukkan semua informasi yang ada sehingga tidak terbiasa menjadi terlalu murah atau terlalu mahal. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Pasar efisien dapat terjadi karena adanya peristiwa-peristiwa sebagai berikut. 1. Investor adalah penerima harga atau price taker, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyaknya investor yang menentukan demand dan supply. 2. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut relatif murah dan sangat hemat. 3. Informasi dihasilkan secara acak atau random dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. 4. Informasi bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Sebaliknya, jika kondisi-kondisi di atas tidak terpenuhi, kemungkinan pasar tidak efisien akan terjadi. Dengan demikian, pasar dapat menjadi tidak efisien jika kondisi-kondisi berikut terjadi. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. 2. Harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan pelaku pasar yang lainnya terdapat suatu informasi yang sama. 3. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. 4. Investor adalah individual yang lugas atau naive investor dan tidak canggih atau unsophisticated investor.